Monggo kula lan pansedaya kala wingi sampun inggih menika tambahan ibadah nggih Bu nggih. Kangge merayu Allah saking cintanya kita kepada Allah. Di samping kita diperintahkan salat kalau mampu tahajat bihi kondong lilir salat Ibu niku nek mampu nggih to? Nek mboten mampu nggih sak mampune. Ora kok dipeksa-peksa. Tapi keadaan kula lan panjenengan sedaya punika nek iso ya aja kaya wong biasa. Ada kelebihan amalan, nek bisa tur nek mampu. Masalahnya ngeten Bu, Allah itu enggak harus ngibadah itu ngrekoso-ngrekoso mboten, sak ikhlase, sak mampune awake dhewe. Jadi nek mampune ora iso salat tahajud ya cukup salat wajib saja. Itu enggak apa-apa. Tidak harus zikir yang banyak. Kalau nggak mampu ya, tapi nek mampu diharuskan. Tidak harus zikir yang banyak. Tidak harus puasa kalau nggak mampu. Tidak harus zakat kalau tidak kaya. Tidak harus zikir yang banyak. Tidak harus istilahnya membaca Al-Quran semalam 1 juz. Tidak harus 1 bulan neng majelisan 6 kali atau 10 kali. Terus ngaji jauh-jauh. Nah, itu kalau tidak mampu. Perbaikilah kemampuan Anda, keikhlasan jenengan. Jadi awake dhewe niku dengan rahmatan lil ngalaminnya Islam, itu nek mampune awake dhewe ndonga nggih ndongake wong tuane, ndongake anake. Nek mampune le ibadah kok neng sedekah, ya sedekah. Posone ora mampu ya ditinggalno posone. Nek misale kok napa posone mampu kuat, nggih dikuati ning posone. Jadi awake dhewe niku nek mampu untuk merayu Allah, titik ridhonya Allah itu ya memang disuruh tahajud, disuruh ibadah. Tapi itu kalau tidak menghalangi udzur. Artinya kita kan kalau ibu-ibu kan melayani suami itu lebih penting daripada itu. Jadi nek misale suami perlu dibikinin teh itu sudah ibadah yang paling bagus. Tidak baca Al-Qur'an enggak apa-apa. Tapi kalau suaminya ridho, baca Al-Qur'an boleh, puasa boleh. Tapi kan ibu-ibu perlu izin garwane nggih. Nah, misalnya ajeng poso, ajeng sedekah, ajeng gawe amal sae niku izin terutama kalih garwane. Karena jenengan niku diciptakan sebagai ibu harus di bawah naungan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Sing jenenge wong wedok kuwi lindungane wong lanang, sing nglindungi wong lanang. Ora eneng diwalik an-nisa urijalul rijal, wong wedok kok nglindungi wong lanang ora eneng. Nah nek ngono kuwi engko kualik-kualik tandane wis arep kiamat. Dadi nek iso niku tiyang setri niku kudu manut tawaduk marang garwane. Aja sampai nglanggar aturan-aturan agama nggih. Lah niku masalahe ngeten ibu-ibu nata atine ditata, atine diperbaiki. Ngalah itu tidak harus kalah. Ngalah itu bisa malah menang. Karena apa? Ketika kita ngalah dianiaya, misalnya teraniaya mungkin dengan omongan, dengan perbuatan, disakiti. Itu nek ngalah dengan hati yang lapang, itu kita malah menang. Karena ganjarannya apa? Ganjarannya inggih menika wong sing ngalah untuk ngalah barokah Gusti Allah, ganjarane kaya emas sing sak okahe segara. Kumpule segara niku emas kabeh niku ganjarane dimek jenengan kabeh sing wani ngalah, wani sabar untuk kebaikan fisabilillah. Jadi enggak perlu sakit hati.
Kalau dalam kekompakan, ya sakit hati boleh tapi sebentar saja. Nanti kalau misalnya sakit hati tidak timbul suatu kedendaman. Nah, kalau ada hati timbul kedendaman, eman lendung ora ditompo. Biar ya namanya bermuamalah, Ibu ada semacam rintangan, semacam godaan, semacam ya istilahnya karena orang mau terpuji itu mesti ada. Semacam itu masih ada. Allah selalu menguji. Allah itu akan menguji orang yang dicintai, yang jelas begitu. Ketika orang dicintai Allah, diuji dengan hati yang tabah, dengan hati yang fisabilillah, itu akan timbul derajat yang paling tinggi. Karena Allah sudah melirik, oh ini akan saya beri suatu derajat yang paling tinggi, mahkamah mahmudah. Coba nih, tak ini seperti ini, cuman seperti ini coba nih. Ya, nek dirasakan ya memang jelekit. Karena kita teraniaya. Lah orang yang teraniaya inilah doanya akan dikabulkan. Apalagi kok sampai nangis. Dosanya akan dikabulkan oleh Allah. Ketika sampai dianiaya orang lain, berdoalah. Itu termasuk teraniaya. Doanya akan diijabah oleh Gusti Allah. Jadi semua kegiatan khususnya fisabilillah mesti ada cobaannya. Sebagai takmir aja banyak cobaannya. Sebagai bendahara takmir apalagi lebih banyak. Jadi awal dia sudah niat amilus solihah, kita harus berbuat yang ikhlas biarpun itu ada yang menyakiti, tekno wae engko sing bales Gusti Allah. Ojo sampai awal dhewe iki duwe rasa dendam mung dikatakan seperti itu terus dendam. Jangan sampai ya Bu Rini. Jangan sampai. Jadi gini, kita menyadari nggih. Kita menyadari bahwa semua apa yang kita lakukan kita itu niatnya fisabilillah, itu enggak akan yang teraniaya. Tidak ada yang tersakiti. Tapi nek niat kita tidak fisabilillah, ketika kita diomongin, kita dirasani, kita mesti sakit. Gitu. Jadi nek awake dhewe sono taati, niati krana Allah, Allah nyoba awake dhewe iku karena akan diberikan suatu ganjaran, suatu tingkatan makomah mahmudah, kita harus betul-betul bisa sabar, bisa menelusuri, oh aku iki seperti ini karena apa? Kok saya bisa seperti ini, kok diloke seperti ini, aku itu karena apa? Diintrospeksi diri. Jadi ibu-ibu ya harus hatinya jangan dikotori dengan sakit hati, pendendam. Cuma digituin aja terus dendam. Aku ora meneh. Nah, jangan. Itu kita tenang, dipasrahkan Allah. Suatu saat akan diberikan makomah mahmudah, derajat yang paling tinggi. Ya memang Allah itu kalau mau menaikkan derajat seseorang harus diuji, harus ditempar sana, tempar sini, dicoba sana, coba sini. Karena apa? Itu Allah melirik kita. Ketika kita cobanya banyak, senang. Allah akan menaikkan derajat kita. Allah akan memberikan suatu keagungan di hadapan Allah. Kalau bisa diberikan di dunia, kalau besok diberikan di akhirat, ya kita terima besok di akhirat. Jadi gini loh, besok di akhirat itu, kalau awake dhewe wis mati, niku syafaatnya Rasulullah belum ada. Dalam kubur itu Rasulullah belum bisa ngasih syafaat. Syafaat kita apa di dalam kubur? Karena di dalam kubur itu gelapnya bukan main. Kalau yang dosanya banyak, amalnya tidak ada, di dalam kubur itu tersiksa. Sempit. Tapi ketika kita punya amal sholihah, punya bacaan Al-Quran, punya setiap hari kalamullah dibaca, itu nanti kalamullah itu akan seperti suami kita, istri kita, atau teman yang terdekat kita, sahabat kita. Jadi siapa misalnya baca tabarok sampai apal. Ketika Anda nanti besok dikubur, ditanya malaikat, itu didampingi dengan bacaan Al-Quran sampean. Kayak kalau sahabat ya kayak konco, kalau misalnya suami kayak suaminya sendiri. Itu akan mendampingi sampean. Oh, lebih baik kamu kalau ditanya malaikat nanti jawabnya seperti ini. Itu karena apa? Bacaan Al-Quran kita.
Itu syafaat bacaan Al-Quran kita. Jadi kita kalau bisa ada yang hafal, yang di luar kepala paling tidak ayat kursi. Itu kita hafal. Jadi gini loh Bu, diumpamakan, sampai itu pernah ngimpi enggak? Pernah ngimpi toh, misalnya ngimpi dikejar yang serem-serem itu. Ketika sampean tuh hafal ayat 1 aja, atau ayat kursi misalnya, di dalam gue bisa baca ayat kursi. Yang mengerikan itu bisa hancur. Itu saya udah alami kalau seperti itu. Makanya paling tidak ayat kursi dihafalkan di luar kepala sampai ke ruh kita. Ketika ada besok kita mati di dunia, di alam kubur, kita bisa, kalau ada yang menyerang, kalau ada yang misalnya malaikat mau menggebuki kita didampingi oleh teman kita. Roh kita akan mengucap, misalnya apalnya ayat Qur'an, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Gitu mesti bisa ngucap kayak gitu. Tapi nek rohnya kita nggak pernah membaca Al-Quran, nggak pernah untuk mendikir Al-Quran kepada Allah, itu akan sulit diucapkan. Pas sekaratil maut aja tidak bisa mengucapkan Allah, tidak bisa mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Tapi kalau perbuatan kita baik, di alam dunia kita baik, akhirnya nanti matinya bisa husnul khotimah, di kuburan bisa mendapatkan syafaat Al-Quran yang kita baca setiap hari. Lama Bu, nunggu kiamat di alam akhirat itu lama sekali. Padahal kita di alam kubur besok nunggu di alam akhirat untuk masuk ke dalam surga. Nah, kita sudah dibangunkan, alam akhirat akan dihadirkan. Lah itu kalau kita sering sholawat cinta Rasulullah, Nabi Muhammad akan memberikan syafaat. Oh, ini rombongannya Pak Sumatio disikeke, bleng. Bu Heni bleng. Bu Asih bleng. Kabeh masuk. Jadi sesoke ning rombongan ngoten Pak. Bu. Amargi napa? Dulu roh sebelum diciptakan Allah ke dunia, itu roh di sana itu rombongan. Dan roh itu belum tentu sedulur kita, belum tentu saudara-saudara kita. Roh itu yang dikumpulkan di alam arsana. Lah roh itu nanti juga akan dikumpulkan bersama. Lah kayak kita, kayak Mbah Ses itu kan bukan istilahnya bukan kerabat nggih. Tapi kok bisa kumpul kenapa? Dulu rohnya mungkin kumpul di sana sehingga bisa menjadikan majelis seperti ini. Kayak saya sama Bu Murni itu juga bukan sedulur, tapi kan ketika kita bersama, rohnya akan bersama. Lah, jadi roh itu sebenarnya itu di alam sana itu terkelompok-kelompok sesuai dengan kehendak Allah. Nah, kehendak Allah mungkin dalam satu kalangan ini itu disamakan. Besok pada waktu di akhirat ya akan dikumpulkan, dijamahkan, masuk surga, dapat syafaat Rasulullah. Kalau yang perbuatannya jelek, sering elek-elek tonggone, cemplungin rokok sikik, blengkone sentek dosane akeh diangkat. Loh, kabeh iki iso nyemplung rokok, Bu. Tergantung kita itu bagaimana mensikapi. Gitu. Jadi paham apa yang kita lakukan setiap hari ini yang salah, mungkin kok sering rasani tanggane cemplungin rokok sik nyos. Kone wis rampung diangkat. Kaya goreng ini lho, Bu. Kaya goreng ini yo cemplung panas puas, matang. Kan enak dipangan. Awake dhewe iso ning rokok enak dipangan, merasa bagus, itu ya diangkat oleh Allah. Paham nggih? Tenan, Bu. Bahasa kula niki mboten ngapusi, seperti itu. Makanya mumpung awake dhewe tesih urip, mari kita perbaiki diri, mari perbaiki, merindukan Allah atau merayu Allah supaya Allah itu bisa memberikan titik ridhonya. Tapi ketika Allah akan memberikan titik ridhonya, mesti sampean akan diuji dulu. Nah, ketika sampai sudah merasa diuji, tunggu saja, insya Allah ada kemuliaan di akhirnya. Pasti itu, pasti. Hakun billah, Allah akan memberikan janjinya yang tepat kepada kita bagi orang-orang yang bisa mau tabah, bisa mau sabar untuk berjalan di fisabilillah. Jumat berkah ini termasuk fisabilillah. Amilus sholihah. Nek selo do mangkat to, nggih. Nek selo mangkat, nek mboten selo nggih
mundur niku saged izin. Lho mumpung sing urip lho Bu, gawe amal sing sholihah itu lho. Gawe amal benerke wong wudu, benerke maca Al-Qur'an, amal. Isone dagang misale, oh iki kok eneng turan ya dikekeke mbangane mubadir. Ini termasuk amal sholihah. Isone mung sithik ya sithik, isone akeh ya akeh. Isone macake donga ya macake donga. Kaya iki mau bagus lho Bu. Bisa sedekahnya untuk Jumat berkah pas Al-Qur'an. Jadi sekarang Bu Pak Wondo, Bu Pak Iyem, Bu Sani sekarang udah dikancani sama Al-Qur'an yang kita baca ini dalam kubur. Nek ra percaya mati yo gitu loh. Nek aku tak keren-keren wae. Nggih. Dadi ngoten Bu. Dadi wong mati ini ketika dikubur setelah di tekoni malaikat dia itu akan hidup lagi minta Allah. Ya Allah mbok saya dihidupin lagi. Itu nangis-nangis. Setelah dihidupin lagi akan ibadah yang sekuat mungkin. Itu karakter orang yang sudah meninggal. Karena apa? Getuni amale kurang. Nggo sangu sesuk amale kurang. Minta dihidupin lagi. Makanya awake dhewe isih urip ngene iki ayo Bu. Ditekuni le nang ibadah, ditekuni le gawe apik, amilus sholihah, ditekuni le maca Al-Qur'an. Sak mampune ora usah dipeksa-peksa. Karena amalan yang dipeksa-peksa ora dadi. Sak kuwate ora iso tahajud Pak Zum. Saya enggak kuat kalau tahajud. Ya enggak usah tahajud. Sing penting wajibe dilakoni. Tapi nek arep menjadi lirikan Allah, merayu Allah, ya mari kita tahajud. Tapi kalau memang betul nggak mampu, nggak usah. Itu bukan wajib. Sementing wajibnya dilakoni. Ngaten nggih Bu nggih? Nggih. Pun mawon ndak ngantuk nggih. Kula akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.